Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati Ibu Siti Rohimah SPDI, selaku hari ini selaku coach ya. Jadi Ibu Rohimah, sebagaimana yang kita janjikan kemarin, kita melakukan coaching pada hari ini ya. Jadi saya sebagai seorang coach dan Ibu Siti Rohimah sebagai coachee. Siap Ibu Rohimah? Siap, Ibu. Baik, jadi sebagaimana yang kita bicarakan kemarin, Ibu Siti Rohimah akan membicarakan atau akan menceritakan tentang apa saja yang Ibu Siti Rohimah suka untuk hari ini. Tapi sebelumnya mungkin supaya audiens tahu, supaya kenal, maka tak kenal maka tak sayang, maka Ibu Siti Rohimah silakan memperkenalkan dirinya dulu. Silakan Ibu Siti Rohimah. Baik, Ibu. Terima kasih saya mendapat suatu pengalaman sebagai eh, coach ya. Iya, coaching. Coach. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Siti Rohimah Siregar. Saya mengajar di MTS Negeri 1 Deli Serdang, yang dimana tempatnya di Medan Senembah, Tanjung Morawah. Ya, saya sebagai ngajar guru SKI. Apa itu SKI, Bu? Iya, sejarah kebudayaan Islam. Ya, baik. Jadi Ibu Siti Rohimah sudah memperkenalkan diri ya. Jadi untuk selanjutnya kita masukin ya Ibu Siti Rohimah masuk kita kepada coaching hari ini. Saya senang sekali ya. Suatu kehormatan Ibu Siti Rohimah berkenan untuk kita melaksanakan coaching pada hari ini. Jadi seperti yang Ibu Rohimah kenalkan diri tadi, Ibu Siti Rohimah mengajar di salah satu sekolah Islam. Jadi mengajar sejarah kebudayaan Islam. Kira-kira ada nggak yang mau Ibu Rohimah ceritakan tentang sekolah itu atau kendala-kendala apa yang Ibu Siti Rohimah rasakan selama mengajar? Silakan Ibu Siti. Baik, sebagai guru, apalagi kita masa pandemi sekarang yang masih sudah hampir jalan 3 tahun ya, 2 tahun lewat. Jadi kendala sebenarnya banyak, seperti contoh kita kan terpaksa kita belajar secara daring. Nah, dalam daring ini kan pasti memerlukan yang namanya daring itu belajar jarak jauh yang memakai handphone. Ya, kendalanya banyak, Bu, seperti anak-anak yang tidak mempunyai HP Android. Itu sebagai alat prasarana kita untuk memberikan materi. Sementara anak didik kita itu sendiri tidak mempunyai HP. Begitu juga eh, jaringan. Maklumlah kami daerah terpencil di pelosok. Memang sih jaringan kadang hilang-hilang timbul. Apalagi kalau sudah daerah hujan, nggak bisa ada jaringan. Dan banyak juga kendalanya seperti juga kalau kita bicara daring, belajar daring tatap muka, nggak bisa tatap muka melalui daring, banyak yang kurang memang. Seperti materi yang kita ajarkan tidak sampai, itu satu. Karena banyak sekali materi yang belum kita berikan kepada anak-anak. Dan ada juga kendala tentang daring tadi, eee, ada HP, tapi tidak mempunyai kuota pulsa, ya kan? Nah, Iya. karena banyak orang-orang tua sekarang kita banyak masa pandemi ini banyak banyak yang udah dirumahkan orang tuanya. Iya. Mana lagi mereka membeli pulsa, apalagi HP, pulsa aja nggak sanggup, apalagi beli HP. Udah gitu harga kuota internet juga mahal. Nah, dan anak-anak yang tadinya rajin menjadi malas. Karena kenapa? Mereka udah lupa dengan pelajarannya. Karena HP mereka hanya bisa lihat, udah gitu tidak bisa memahami belajar tatap muka langsung sama gurunya. Mereka suka-suka hati aja. Adapun HP mereka hanya membuat jadi lari untuk permainan. Nah, itu.
Dan banyak juga masalah-masalah, ada anak-anak yang tidak peduli dengan belajar daring ini. Karena itu tadi Bu, nggak ada HP-nya, jadi mereka malas, ya nggak punya pulsa, ada yang nggak punya pulsa, dan gitu ada juga yang tidak peduli dengan pelajaran itu karena itu tadi, makanya mereka tidak belajar. Ada juga akses untuk ke ini, ke HP juga jaringannya tidak ada tadi, itu tadi. Eee banyaklah Bu kendala-kendalanya, yang materi yang tidak sampai kita sampaikan. Udah gitu tidak kolektif karena orang tuanya tidak mendukung untuk mengajari anak-anaknya. Banyak diberikan tugas tapi mereka tidak mengumpulkan tugas. Secara daring kan banyak, alasannya apa? Tidak ada, HP, tidak ada yang mengantar. Tugas saya sekarang mereka tidak mau mengantar, alasannya tidak mau ada orang tua. Udah kenaan karena kan sudah lama mereka vakum di rumah, jadi mereka tidak, eee, aktif lagi untuk belajar. Nah, sampai saat itu masih itu dulu saya, eee, apakan masalahnya, Bu. Bagaimana solusinya itu, Bu? Iya, baik. Terima kasih Ibu Siti Rohimah SPDI ya. Jadi atas yang Ibu ceritakan tadi, artinya saya senang sekali Ibu rela berbagi ya, Ibu mau berbagi dengan kita. Jadi artinya Ibu mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk siswa-siswi Ibu yang ada di sana. Kendala pertama tadi Ibu ceritakan bahwasanya jaringan satu ya. Terus yang kedua, tidak adanya memiliki HP Android, sedangkan itu sangat dibutuhkan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Terus kemudian tadi mungkin kuota atau paket ya. Jadi seperti kita ketahui masa pandemi ini banyak sekali orang tua murid atau wali murid yang kena PHK ya karena masa pandemi ini. Jadi macam Ibu bilang tadi ya. Jadi jangankan beli kuota, beli beras saja susah gitu ya kan. Jadi akibatnya apa? Akibatnya anak-anak itu susah belajar, nggak tersampaikan materi. Terus alhasil apa? Anak-anak itu jadi malas. Yang pintar tadinya belajar dengan pelajaran di kelas, maka sekarang belajar dengan menggunakan IT mereka tidak bisa gitu. Baik Ibu Siti Rohimah, boleh saya bertanya lagi? Boleh. Oke, baik itu tadi Ibu telah mengemukakan masalahnya. Kira-kira masih ada lagi nggak Bu yang penyebabnya? Penyebabnya ada lagi anak-anak yang tidak mengerjakan soal itu yang paling kami udah kunjungan ke rumah juga, tapi Mhm, anak-anak tadi udah pergi main-main, udah tidak bisa lagi dia ibaratnya sekolah yang daring secara daring itu orang tuanya kerja, ya kan, mhm, dua-dua kerja, ya, dia sendiri di rumah. Jadi waktu dia bela kami kunjungi udah nggak ada, pernah kami mhm, kunjungi, Visin Home ke rumah kan, mhm, mereka tidak ada, malah main-main, rumahnya kosong. Jadi betul-betul kendala lah. iya, Kalau ditanya orang tuanya sudah saya bilang, Bu, cuman anaknya tadi, pagi-pagi sudah pergi ke warnet, ke main-main, atau banyak kalau di sini kebanyakan orang ya, eee, anak-anak itu banyak main-main lah begitu, Bu. Tidak bisa lagi untuk belajar. Karena itu mhm. tadi tidak ada yang ngontrol di rumahnya, orang tuanya sementara kerja. Nah, jadi tugas kita kumpulkan aja mereka tidak memberikan, tidak Iya. mengerjakan. Heeh. Iya, baik. Terima kasih Ibu Siti Rohimah. Jadi artinya kendalanya ya di samping yang tadi Ibu ceritakan yang pertama juga mungkin orang tuanya tadi nggak bisa ngontrol ya karena Iya. keterbatasan waktu orang tua. Dan anak itu karena udah terbiasa dia pagi-pagi keluar, dia udah keluar kan gitu ya. Jadinya sudah tambah-tambah kendalanya ya. Jadi baik faktor eksternal maupun internalnya dari diri anak itu sendiri ataupun yang tadi kita bilang eksternalnya, yaitu ketiadaan akses internet, ketiadaan akses Android, jadi bertambahlah dia. Kira-kira menurut Ibu ada nggak yang solusi kita bisa lakukan supaya mengatasi masalah ini? Yang paling sederhana sekali.
Kalau kami solusinya, kami datangi ke rumahnya, setelah itu Mhm, kami bawa dia ke sekolah, setelah itu kepada seluruh guru-guru yang memberikan materi itu, kami minta soal-soal yang ada, nah kami bawa dia ke sekolah, supaya di sekolah tadi dia mengerjakan, kami tunggui dia. Nah, mhm. mana pelajaran yang belum kamu tuntaskan, segera kerjakan sekarang di sini. Apalagi saya sebagai wali kelas, murid Iya, saya kan, iya. nah, yang bermasalah 2 orang. Jadi begitulah tindakan bersama guru BK. Kami datangi ke rumahnya, kami susul, kami tunggu, kami bawa ke sekolah, kami dudukkan setelah pulang sekolah yang lain kan, oh ini masa daring, sebelum, daring, kami datangkan dia ke sekolah, kami bawa suruh kerjakan juga pada saat itu, kami tunggui dan kami kumpul. Dengan Oke. begitu, dia mau. Nah, Mhm. itulah karena merasa dia tidak sekolah selama ini, jadi pikirnya nggak sekolah. Itulah kami Mhm. caranya. Kami datangkan dia ke sekolah, khusus Iya, untuk dia. Nah, jadi iya. guru-guru yang lain pun, memberikan soal melalui kami, kami kasihlah sama anak tersebut. Nah, begitulah salah Iya. satu caranya. Iya, bagus. Terima kasih Ibu Sitrohima. Jadi artinya sudah dapat satu jalan keluar ya, atau solusi yang pertama yaitu mengadakan home visit atau mendatangi ke rumah siswa tadi, terus kemudian mengajak anak-anak ke sekolah. Dari sekolah baru Mhm. mereka suruh mengerjakan soal-soal yang disediakan oleh guru-guru dan kemudian mereka kerjakan. Selain itu masih ada lagi kira-kira nggak Bu? Apakah tidak ada yang misalnya dibikin, kelompok-kelompok belajar? Ada yang Heeh, kelompok belajar kami buat, luring, secara luring luar mhm, jaringan, iya, dengan cara kami kumpulkan ada beberapa 3 orang, kumpulkan di tempat satu orang rumah, temannya misalnya yang terdekat di situ, iya. kami kumpulkan, nah disitulah kami memberikan, materi pelajaran. Iya, berarti udah jadi 2 ya, Bu, ya. Jadi setelah tadi visit home atau home visit atau kunjungan ke rumah-rumah Mmm, siswa, juga diadakan kelompok-kelompok belajar supaya anak-anak itu ngumpul di satu rumah, misalnya 3 4 orang yang dekat-dekat rumahnya, dikumpulkan jadi satu kelompok belajar, baru nanti di situ Bapak dan Ibu guru khususnya Bu Siti Rohimah memberikan materi gitu ya, Bu, ya? iya iya. Iya. Terus, waktu di sana kira-kira mereka bisa nggak serius Bu belajarnya? Waktu di kelompok belajar itu? Ya kalau namanya siswa, di situ ada guru, dia pasti serius, makin semangat dia. Walaupun kita ya hanya sebentar saja, didampingi juga sama orang tuanya, ada juga kan Nah. disampaikan dengan orang tua. Mereka serius, Mhm. itulah. Jadi Ada artinya terus ada kerjasama ya, Bu, ya, antara iya guru iya atau wali kelas seperti Ibu wali kelas ya, terus ditambah kerjasama dengan, orang tua murid, mereka tambah iya, semangat karena ada gurunya, ada orang tuanya ya. Jadi artinya betul. apa, yang tadinya dia malas karena nggak punya HP Android, maka sekarang dia jadi semangat walaupun di rumah gitu ya, Bu, ya. Begitu Iya kira-kira Ibu Siti Rohimah? iya Iya. iya, Bu. Masih ada lagi yang lain selain yang 2 ini, Bu? Masalah, eee, kayaknya udah, Udah ya? heeh. Iya. Terus ada nggak kira-kira yang Ibu lakukan kalau mereka sudah semangat belajar, memberikan hadiah atau reward kepada anak-anak supaya dia tambah semangat? Misalnya Ada diumumkan, kalau si A nilainya segini, iya "Hore!" Anak-anak kan gitu ya. Coba kira-kira ada nggak iya. ya, Bu? Walaupun dengan cara daring kita adakan, kuis dan kita Mhm, akan berikan reward kepada anak-anak ketika nanti mereka setelah pengumpulan tugas. Kan ada mhm, setiap 2 minggu sekali kita adakan pengumpulan tugas, dari tugas-tugas seminggu itu, 2 minggu itu kita kumpulkan dan, kita akan berikan reward setelah dia datang. Kita akan mmm, beri hadiah iya, berbentuk pulpen satu gitu, seperti iya. contoh. Iya, luar biasa ya, Ibu Siti Rohimah telah melakukan yang terbaik, karena anak-anak tadi kalau begitu mendengar hadiah,
ya kan? Walaupun hanya satu buah pulpen, tapi karena hadiah dari ibu guru, dia akan sangat menghargai, sangat senang sekali. Dia kan halo-halo sampai di rumah. Ma, bapak, bapak, aku diberi hadiah sama ibu guru. Karena kata ibu guru nilaiku bagus gitu. Jadi artinya apa? Anak itu akan semangat, orang tuanya juga bangga. Anakku pinter ya, dapat juara, dikasih pulpen sama ibu gurunya, gitu ya. Jadi semakin nampak terjalin kekompakan antara orang tua dengan murid supaya anak tambah semangat belajar. Terus kira-kira yang lain masih ada, Bu? Eh, untuk apa, ini kadang, masalah absen Iya, anak-anak. Kadang kan ada, kita kan secara daring harus absen, sementara, eee, HP tadi itu ada pada orang tua. iya, Nah, untuk absen pagi kita batasi, dari jam 8 masa masa pembelajaran sampai kita batasi waktu jam 12, sementara orang tuanya sore. Jadi terpaksalah kami undurkan lagi sampai jam 21. Nah, sebenarnya kan, mhm, tapi itulah kendalanya, HP dibawa sama orang tua. iya, Karena HP dia tidak punya anaknya. iya, Jadi oke. hanya kendala di situ ketika kita mau rekap absen, nunggu sampai, eee, tengah malam baru kita bisa merekap absen anak tersebut, itu dia. Iya. Jadi artinya ibu bekerja itu tidak hanya pada jam kerja aja ya, sampai Iya. malam juga istilahnya lembur ya kan Bu? Karena tadi anak tadi mungkin dalam keluarga itu hanya saat memiliki satu buah handphone ya. Jadi sementara HP itu kan dipergunakan orang tuanya, ayahnya atau ibunya dibawa kerja, sementara si anak nggak punya. Jadi nunggulah pula sampai ayah dan ibunya pulang gitu Bu ya. Iya, Jadi nggak apa-apa lah Bu, amal ibadah lah buat ibu itu ya. Tapi yang penting anak-anak kita bisa terabsen walaupun sampai jam 21 ya, Bu? Ditunggu? iya, Iya, jam iya 9 malam? ditunggu. Iya, oke baik. Jadi artinya strategi-strategi yang Ibu berikan tadi sudah terlaksana ya, Bu, ya? Artinya sudah bisa membantu anak-anak semakin semangat. Tetapi mungkin, bagaimana dengan protokol kesehatan Ibu? Dengan menggunakan protokol kesehatan seperti masker misalnya, seperti apa Ibu terapkan itu, Ibu? Kalau peserta protokol kesehatan persiapkan kepada anak-anak dengan walaupun anak-anak daring, ya di sekolah sudah disiapkan tempat cuci tangan, sabun, tisu, cek suhu gitu. Ketika mereka masuk, udah suhu sudah diperiksa dan mereka lanjut dengan cuci tangan. Nah, Iya. begitu. Dan setelah masuk mereka wajib jaga jarak, mengumpulkan tugas dan sedikit masuk ke ruangan sebagai pengarahan wali kelas, ada yang diarahkan dengan jarak yang berjauh-jauhan. Bagaimana dengan Dan maskernya, Bu? tetap memakai masker, Nah, itu wajib dia. tetap memakai masker. Iya, baik. Jadi terima kasih Ibu Sitrohima. Jadi artinya tetap jaga prokes ya Bu, karena masa Iya, pandemi ini kita nggak tahu siapa yang OTG, siapa yang tidak ya. Jadi bagaimana kita supaya menyayangi diri kita sendiri dan menyayangi keluarga kita dan menyayangi teman-teman peserta didik kita. Baik, selanjutnya kira-kira Bu dalam masa pandemi ini bagaimana berapa persen Ibu bisa kira-kira mencapai target yang Ibu sebutkan tadi? Bisa sepenuhnya atau gimana Ibu? Tercapai nggak kalau proses pembelajaran? Heeh, masalah pembelajaran itu sebenarnya jujur aja ya, Bu, mhm, kayaknya ya nggak mencapai dengan waktu, secara waktu yang singkat. mhm. Dalam daring aja kita hanya membutuh waktu, dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Itu masa seperti saya contoh 4 bab, tidak tercapai, kalau dibilang tidak bisa tercapai ketuntasan, satu semester. Tapi kami berusaha supaya anak memberikan mereka tugas. Nah, Mhm. selain selebih hari setelah daring, mereka wajib menyelesaikan atau menuntaskan, semua soal-soal yang ada di buku tersebut, kami memberikan. Nah, Iya, memang banyaklah mereka harus banyak kerja, nah itu iya. setelah
Tidak seperti, di sekolah kita, berikan materi baru kita kasih tugas, tapi kita satu materi, tugas itu kita bebankan lebih agak banyak sedikit karena kan mereka lebih banyak waktu di rumah gitu Mhm, dan belajar hanya sebentar aja. Jadi iya, kita agak berikan tugas yang tugas agak ya, lebih lah sedikit. iya. Nah, Kira-kira biar berapa bisa persennya itu Bu tercapai? tercapai kira-kira kalau kalau daring ini sebenarnya sih, sekitar 80% lah, 80% ya? iya, Mhm. Tapi dengan adanya bantuan PR-PR tadi, tugas-tugas tadi nah, mungkin bisa tercapai ya iya, 100% ya, Bu? 80%, iya, heeh Iya, heeh. oke. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali ya. Terus, dalam masa pandemi ini kira-kira bagaimana perhatian kepala sekolah tempat Ibu mengajar terhadap kondisi sekarang ini? Terlebih-lebih Ibu sebagai seorang, wali kelas. Oh, kalau perhatian kepala sekolah itu, sudah cukup baik, seperti contoh kami juga kalau dari guru sendiri itu diberikan, eee, apalagi dari pemerintah udah ada dana paket untuk, eee apa, kok apa, eee Bantuan paket iya, bantuan paket dan dari sekolah juga diberikan bantuan paket. untuk Dan guru-guru? kepala Mhm. iya, kepala sekolah juga mencanangkan banyak-banyak prokes yang kalau jika ada, siswa tidak membawa masker segera diberikan. Gratis? Ada gratis, Gratis? suruh Iya. pakai. Iya. Nah, dan kepala sekolah juga mengingatkan kembali juga, supaya anak-anak itu selalu tetap jaga kesehatan, tidak boleh banyak main-main di luar, dan tetap menjalankan prokes. Iya. Terus Oke, itu. terima kasih Bu Siti Rohimah, luar biasa ya. Jadi antara orang tua murid, murid dan guru ya dan kepala sekolah bekerja sama untuk memajukan sekolah Ibu ya. Jadi artinya Iya sudah terjalin kerjasama yang baik ya Bu. Oke. iya Nah, masih ada yang Ibu ingin sampaikan kira-kira sebelum kita akhiri coaching kita pada hari ini? iya, saya berharap ya mudah-mudahan, eee, masa pandemi ini berlalu. Nah, bisalah Iya. kita tatap muka, itu aja. Iya, oke baik. Terima kasih Ibu Siti Rohimah. Jadi nanti kalau Ibu mau perlu lagi ada coaching, nanti kita bicarakan lagi ya. Nanti kita saling berinformasi, saling berkomunikasi melalui grup ya Bu ya, melalui Iya. kita ya. Jadi nanti kita akan lakukan coaching yang selanjutnya. Kira-kira kapan Ibu bisa diprediksi? Bisa Nah, bisa, kira-kira kapan? Ini masih eee, masih anu aja, masih masih, ancang-ancang. Kira-kira kapan ya, Bu? iya minggu-minggu depan. Oke, Iya. minggu depan. Baiklah Ibu Siti Rohimah, luar biasa sekali ya. Saya selaku coach mengucapkan terima kasih sekali. Artinya Ibu Siti Rohimah sudah mendapat solusi bagaimana supaya proses pembelajaran tercapai walaupun masa pandemi. Terima kasih Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu. Sampai ketemu lagi Sama-sama ya. Iya, ya, Bu. oke.